Hubungan Ruben Onsu dan Sarwendah kembali menjadi perhatian publik setelah muncul polemik yang berawal dari isu pesugihan di Gunung Kawi. Rumor tersebut berkembang luas di media sosial hingga menyeret berbagai pihak, termasuk Ruben. Di tengah ramainya perbincangan, Sarwendah mengunggah pesan yang menyinggung kebiasaan seseorang yang dianggap terlalu sering memberikan klarifikasi dan mencari dukungan publik atas masalah yang sedang dihadapi saat ini. Tidak perlu banyak bicara, klarifikasi, podcast, wawancara sana-sini, makin banyak kita berbicara, makin terlihat bohongnya, dan mencoba mencari dukungan publik. Percaya, Tuhan tidak tidur dengan niat baik tanpa menyakiti orang lain, pasti kebenaran akan menemukan jalannya. Ya, begitulah tulis Sarwendah di akun thread-nya. Unggahan tersebut memicu spekulasi netizen yang budiman karena dianggap mengarah kepada Ruben. Tidak lama kemudian, Ruben memberikan tanggapan bahwa anggapan dirinya gemar melakukan klarifikasi merupakan kalimat yang tidak tepat dan terkesan menyudutkan. Ia menjelaskan, kehadirannya dalam berbagai wawancara bukan untuk menggiring opini publik, melainkan untuk meluruskan informasi yang dinilai sudah berkembang terlalu jauh. Ruben juga mengingatkan publik agar tidak berlebihan mencampuri persoalan pribadi yang sedang dihadapinya saat ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Betul sekali Mamio, tetap memberikan yang positif. Intinya Mamio tidak menyakitin orang, ya kan? Tetap semangat ya Mamio dan Papio. Kami tetap mendukung kalian berdua. Ya, intinya Mamio dan Papio bahagia walaupun di luaran sana banyak cerita berita yang berseliweran. Tetaplah menjadi Sarwendah yang kami kenal. Tidak banyak bicara, tidak banyak klarifikasi sana sini. Tetaplah jadi diri sendiri. Itu yang kami mau. Jangan pernah bosan-bosan memberikan nilai-nilai positif untuk kami yang nonton. Oke? Semangat! Ruben Onsu mengaku kecewa dengan Sarwendah, beri nafkah 200 juta tapi sulit temui anak karena ngasih nafkahnya kebanyakan. Coba kalau Ruben Onsu ngasih nafkahnya 2.500.000 per bulan, pasti Sarwendah mudah ditemui, minta ketemu terus, dan koar-koar karena jatahnya kurang. Pacar dibebasin untuk ketemu anak, ayah kandung malah dipersulit untuk ketemu anak. Lu sehat? Kecuali Ruben Onsu ini seorang penjudi, pemabuk, suka KDRT terhadap istri dan anak-anaknya. Nah, itu wajar kalau dia dipersulit. Nah, ini kan enggak. Justru Ruben Onsu adalah seorang suami yang pekerja keras, baik, gak pernah neko-neko, bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya, tapi kok malah dipersulit untuk ketemu sama anak-anaknya. Lu sehat? Ruben Onsu mau kali minta biaya rumah mewah Sarwendah. Sebenarnya gue takut sih guys untuk memberikan komentar ya, karena apa ya? Karena Sarwendah itu kan orangnya kan suka lapor-lapor, dan kan cuman karena beritanya viral-viral di mana-mana ya kan. Ruben juga suka speak up seputar masalahnya dia di sosial media. Jadi ya udahlah guys. Tapi yang lebih gue mau soroti ini pacarnya nih, belum jadi laki ya kan, nongkrong aja di situ mulu. Lu kan punya rumah apa gimana sih? Di situ mulu. Jadi laki oke. Tapi tahu jadi juga. Ingat, yang beli itu rumah, yang biaya itu rumah, semua tuh Ruben Onsu buat lu. Catet ya. Jadi jangan sesuatu tentang petenteng di rumah situ. Berasa jadi apa tuh? Jadi raja. Kupikir-pikir ya, si janda satu itu tuh makin lama makin kurang ajar. Sumpah gue tuh nggak tahu si janda satu itu kalau dulu nggak nikah sama si doi, gue nggak ngerti lo tuh siapa. Serius, sumpah demi Tuhan. Bukan masalah aku males nonton TV atau gimana nya gitu. Paling nggak ya gue denger oh ini artis lo gitu. Lo nyanyi aja fales. Lo tuh penyanyi kafe jatuhnya. Sosokan jadi gel apa sih? Gel kan udah nggak jelas gitu, udah cerai ya kan saruhnya. Ini ya namanya anak itu tuh ya harus nggak ada mantan bapak dan nggak ada mantan ibu, harus adil. Lu malah lu deketin sama bapak tirinya, stres lu.
udah semua dicukupin sama si doi, dari rumah, dari ini, dari itu, baru anak semuanya itu. Gila, lama-lama Jandu satu ini emang perlu diracunin kayaknya, kalau perlu ditendang gitu. Baperan banget kalau diomongin nih. Kalau lo diomongin itu, kalau semuanya nggak bener, lo cukup diam aja, baperan. Najis, entamit. Gue juga heran itu sama yang itu adiknya si doi lengket banget nih sama janda satu yang ini. Apa sih ini? Didukunin juga? Apa gimana gitu? Ngaco kadang-kadang ya, pengen gue tongok lu gitu. Giliran di stop, ngasih kompensasinya mereong-reong. Amit najis lu janda. Kata lu kaya, gak usah minta bantuan lu kalau kaya. Najis. Ingat sekali lagi ya janda, gak ada namanya mantan bapak, gak ada mantan ibu. Anak itu harus ada, harus adil. Lol, tolong. Kalaupun ada video seperti ini ya, yang kata pengacaranya si Ruben, kalau tanahnya Ruben yang beli ya, masalah rumah itu, terus dari pembangunannya Ruben juga yang biayain, bahkan sampai orang tuanya si Sarwenda juga ada ikut pas dalam pembangunan rumah itu katanya. Tapi ya kan, pengikutnya itu udah pada tolol, buta tuli, isi otaknya si tai semua. Gara-gara video kemarin aku tuh yang viral tuh, datang DM aku beramai-ramai. Ada yang bilang gini, kamu tuh siapa sih, ngapain sih kamu tuh urusannya orang, biarkanlah mereka sendiri. Kasih tahu mereka, kalau mereka nggak mau diurusin ya, jangan dikit-dikit mereka post masalah mereka di medsos ya. Tolong dipahami ya, kalau di Konoha ini tuh banyak netizen ya, banyak netizen yang selalu mengomentari ya hal-hal yang begaduh di medsos ini ya. Tapi kalau netizen yang baik seperti gue, otomatis gue bela yang benar. Aku tuh nggak suka ngelihat orang yang terzolimi. Iya, kalau seandainya si S ini baik-baik ya, tidak mempersulit ayah kandung ketemu sama anaknya, harta bagi si Ruben mah gak ada apa-apanya. Toh dia juga sampai sekarang bekerja, asetnya juga banyak. Tapi karena kelakuan si S ya kan, selalu ngedekatin anaknya sama si orang baru itu, ya gedeklah si Ruben. Nah itu kan kebenarannya seperti itu. Iya, kebenaran. Tapi datang semua baser anjingnya ini yang nggak punya otak nih, yang otaknya isi tai ini. Ada yang komen gini, nggak ada manusia yang sempurna. Termasuk si S juga nggak sempurna. Iya, nggak ada manusia yang sempurna, tapi kita tuh dikasih otak sama hati nurani. Itu bedanya kita sama binatang ya. Itu jawaban gue. Nggak ada, memang nggak ada yang bilang. Siapa bilang manusia itu ada yang sempurna? Nggak ada, kecuali Rasulullah. Nggak ada yang lain. Tapi bedanya kita sama binatang, kita punya otak dan hati nurani. Iya, ketika memang kesepakatan dari pengadilan 3 hari di si Ruben, terus 4 hari di si S, kenapa nggak dijalanin? Sementara uang bulan ngalir terus 260 JT, bayar listrik ngalir terus. Kalian kira bayar listriknya si S itu tuh cuma 20.000 seperti kau yang DM aku, yang kalau bunyi token kau bayar cuma 20.000. Kau kira listriknya mereka segitu? Tolol. Tuh jawaban gue tuh. Karena gue netizen yang penuh dengan rasa iba, nggak suka ada orang yang terzolimi, makanya gue maju lah. Gue bikin lah video kemarin, viral lah itu, banyak lah ya kan, kacung-kacungnya mereka datang, dikit-dikit lapor. Emang gue ngomong apa? Makanya kalau kalian gak suka dikomentarin, kasih tahu si S ya, tutup medsos, tutup. Dan jangan sedikit-dikit ada apa-apa kalian post, sedikit-dikit ada apa-apa kalian ngepost. Itu kan jadi bahan nih, jadi bahan netizen nih buat mencerna, melihat, mendengar ya kan, berbicara. Dikit-dikit mau lapor, dikit-dikit masuk ke komentar gue, itunya apa namanya tuh, ratu dan rajahnya itu masuk ke kolom komentar gue. Sudah sampai ya di tema Mio. Jadi terus yang salah di konten gue apa? Semua yang diomongin ya kan oleh pengacaranya si R
Itu yang gue omongin lagi, itu yang gue suarakan lagi. Salahnya di mana? Kau kira kalian datang berbondong-bondong nge-DM aku, terus gue akan oh ampun, oh gue gitu? Enggak. Makanya mulai sekarang itu ya suruh si S ya, majikan kalian nih, untuk kacung-kacungnya nih gue ngomong nih, suruh si S untuk tidak mempersulit ayah kandungnya ketemu sama anak-anak. Nggak usah alasan ini, alasan itu, nggak usah. Kalau memang tahu ada perjanjian seperti itu, seharusnya tuh sudah jalan aja itu. Nggak usah, oh ini kan cuma komunikasi doang katanya si S. Kalau seandainya itu si ayah tinggal SMS aku, nggak usah di SMS itu kalau memang sudah perjanjian. Kan kau sudah tahu harinya seperti apa. Kalau seandainya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis di kau, otomatis hari berikutnya di Ruben. Gak usah hitung SMS segala.